kekuatan dari dalam. Yeah. Halo teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu berbahagia dan sehat selalu. Ya, buat yang subscribe jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mas Do Oracle. Kita akan lanjut pembacaan secara umum ya, atau general reading. Aku akan angkat tema ini tentang penyesalan dirinya dan membuat dia masuk ke fase depresi. Oke, kita tarik kartunya dan akan kita shuffle. Teman-teman yang baru bergabung juga, ini bacanya umum ya guys. Jadi kalau nggak resonan ambil yang positif ya. Dan buat yang ingin dibacakan juga, silakan dari komentar boleh, dari Instagram boleh di @masdooracle. Dan ini bisa vice versa ya, energi ini bisa bolak-balik ya pembacaan ini gitu. Ya, semoga aja ada yang nyangkut terresonate ya. Tentang penyesalan dirinya ya. Kita akan lihat apa sih yang dia sesali gitu. Oke, aku akan lihat dari kartu pertama dulu. Kartu pertama di sini ada Guardian Emotion ya. Di sini aku merasakan si dia ini sedang di dalam situasi yang sangat emosional ya, dan butuh sifat kedewasaan. Yang mana ini sangat berat ya. Karena dia dikelilingi oleh orang-orang ya yang hanya punya keinginan untuk mengambil keuntungan dari dirinya. Gini teman-teman, di energi pertama ini dia lagi membutuhkan ya untuk bisa berpikir secara dewasa, bertingkah secara dewasa. Karena apa? Di sini aku lihat ya dari segi kartu pertama gitu, emang sifatnya dia ini kekanak-kanakan ya, sehingga orang itu gampang banget memanipulasi dia ya dan mengambil keuntungan saja. Contoh ya, si dia ini gampang banget kayak ditipu ya, karena dia entah terlalu gampang percaya, entah dia emang bodoh aja gitu ya, atau emang dia agak kurang gitu. Jadi memang teman-teman gini, kita dalam hidup ini memang harus bisa mandiri. Jangan, kita nggak boleh deh bilang orang bodoh atau kayak mana. Kita bilang aja dia nggak bisa mandiri. Terkadang ada orang itu tipenya itu yang maunya hanya disuapin aja, nggak mau nyuap sendiri. Nah si dia ini sebenarnya bisa, tapi selalu tuh pengen, tolongin ambilin itu, tolong deh ini nanti aku kasih ini, tolong ini, sehingga apa, dia nggak bisa apa-apa gitu loh. Nah kalau dia bertemu dengan orang yang tidak tepat, orang akan mengambil keuntungan dari dirinya, karena dia itu gampang percaya, terlalu baik ya, sehingga dia itu gampang banget dimanipulasi ya. Nah ini ya yang bahayanya ya, orang kayak gini tuh gampang banget digiring gitu opininya ya, gampang banget memfitnah orang lain gitu. Nah jadi si orang ini aku lihat tuh dia butuh sifat dewasa gitu. Jadi ditegur sama tarot nih si orang ini nih ya. Nah ini yang membuat dia menyesal tuh apa teman-teman ya, sifat gampang percayanya ini teman-teman ya, yang mana bisa saja dia saat ini sedang tertipu ya, sedang jatuh miskin, sedang dia banyak yang hilang gitu. Karena tadi dengan gampangnya mempercayakan ya, barulah datang penyesalan ya. Itu tadi kata tarot, dia ini harus muncul sifat dewasa ya. Tidak semua orang itu yang datang baik ya. Memang kita nggak boleh seuzon, memang bener, tapi kita harus bisa jaga diri lah minimal ya. Jangan terlalu gampang percaya sama orang lain ya. Yang kedua di sini ada successful completion ya. Ini adalah waktu ya pencapaian yang luar biasa yang dia rasakan sehingga dia itu sangat bahagia banget ya. Nah gini teman-teman, si orang ini ya yang sedang menyesal ini, aku melihat dia energinya ini udah mulai kebaca. Bisa tertipu pelakor, bisa tertipu sahabat, teman atau keluarga dia ya. Dan berarti lagi tertipu nih ya, karena gampang percaya tadi. Dia ini teman-teman sebelum tertipu itu masuk di fase kayak lagi sukses-suksesnya gitu loh, lagi banyak-banyak uangnya. Memang nggak jadi kaya banget, tapi lagi bisa dibilang naik daun lah ya. Ini bisa vice versa, bisa energi kamu ya gitu. Bisa saja kamu yang lagi naik pangkat atau yang nabung banyak, tiba-tiba nih ada sahabat atau teman lama atau bahkan mungkin pasangan sendiri minta tolong, setelah ditolong kabur gitu. Itu tadi sifat gampang percaya. Karena apa? Kita ini ternyata harus ditegur atau harus kayak gini nih, udah kejadian baru kita sadar, oh ternyata tidak semua orang itu ya bisa kita percaya baik gitu ya. Maka itu lebih hati-hati teman-teman.
dia lagi di fase naik-naik daunnya gitu loh. Nah si dia ini atau si kamunya ini kan bisa vice versa ya, lagi naik-naik daunnya tertipu ya. Itulah baru datang penyesalan dan masuk fase depresi. Siapa nggak depresi teman-teman nih kalau yang di segi ke karir deh atau keuangan, udah nabung lama ya, ditipu oleh teman sendiri kan pasti sedih banget gitu kan. Nah kalau yang di pasangan gitu, yang dicinta gitu, udah dihabiskan waktu bersama, kamu setia, banyak habiskan waktu untuk dia, uang bahkan gitu, taunya dia selingkuh kan, sedih banget gitu ya. Ini bisa bolak-balik, bisa vice versa, dan bisa banyak ceritanya. Jadi harus kalau mau sendiri itu personal ya. Lanjut, ada apa lagi? Ada Ten of Emotion ya. Nah ini tadi tuh guys kata tarot di sini ya. Ini aku pakai Guardian Tarot ya, versi malaikat gitu ya, atau angel. Inilah apa ya, kehidupan ini kata tarot di sini bilang ya, penuh blessing ya, atau penuh sukacitanya gitu ya. Tadi guys ya, saat-saat kita lagi jajannya nggak sadar loh ditipu orang yang terdekat sama kita. Tapi sebenarnya tuh teman-teman, itulah bumbu-bumbu kehidupannya gitu. Jadi jangan sampai karena hal ini si kamunya atau si dianya ini jadi depresi gitu. Maaf, aku nggak menyalahkan gitu ya. Tapi memang terkadang di hidup ini gitu guys, nggak adil gitu. Ya, namanya hidup ini guys nggak bisa kita prediksi, hanya bisa kita jalanin. Ya. Tapi itulah indahnya hidup kata tarot di sini. Ya kalau kita bisa mengambil segi positifnya, harus bisa kita nikmatin, kita syukurin gitu. Karena apa? Ya, setiap orang atau semua orang tuh punya masalah atau problem masing-masing gitu loh. Jadi memang kalau kita hanya bisanya ngeluh gitu, nggak akan ada solusi, nggak akan ada jalan keluar gitu loh. Ya, jadi kita taruh di sini, ini sebenarnya inilah jalan hidup gitu loh. Jadi orang yang menyesal ini atau kamu yang lagi menyesal ini, ya udah jadikan pembelajaran gitu. Ya udah ambil segi positifnya, senyumin aja, jadikan pembelajaran ke depannya jangan sampai terjadi lagi. Atau untuk si dianya gitu ya. Ya, memang saat ini pasti sedih banget, jatuh banget. Aku mungkin nggak bisa juga ngomong kayak gini karena aku nggak ngerasain mungkin, tapi memang kata tarot memang itulah jalannya ya. Ada saatnya kita di bawah, ada saatnya nanti kita di atas gitu ya. Jadi jangan sampai kalian terlalu sedih atau kecewa ya guys. Berikutnya ada Helper of Action ya. Nih teman-teman gini ya, untuk orang yang sedang lagi penyesalan ya, menyesal dan masuk ke depresi ini ya. Hidup ini guys kata tarot ya, memang terkadang penuh ujian ya. Bagi siapa yang bisa menjalaninya, yang bersabar dan melewatinya, akan ada cahaya terang nanti di depannya. Bahkan mungkin bisa diganti berkali-kali lipat. Misalnya contoh, ini untuk cerita kalian ini kan ceritanya umum ya, yang tertipu misalnya. Ikhlaskan saja, semoga diganti sama Tuhan ya, yang lebih baik, lebih indah. Itu kalau di pekerjaan. Kalau kayak di uang sama ya. Karena hidup ini penuh apa ya, kata tarot di sini bilang tuh penuh ini guys ya, lika-likunya memang. Kalau dicinta misalnya diselingkuhin, ya udah kita ambil positifnya. Memang kita boleh nangis, boleh mas tuh boleh aja, tapi jangan berlama-lama. Aku boleh sedih mas, boleh, siapa yang melarang? Bukan berarti aku di sini nggak boleh kamu nangis, nggak boleh sedih, boleh. Tapi jangan berlama-lama, jangan berlarut, karena kita akan stuck nantinya. Ya, kita lanjut ya. Nah berikutnya juga ada Six of Abundance ya. Nih, percayalah kata tarot, kalau kita udah bisa ikhlas, kita udah bisa sabar gitu, dan kita terima ya, heaven itu akan help gitu loh. Yang di atas itu nggak tidur teman-teman ya. Memang terkadang Tuhan itu tuh ingin nguji kita nih ya. Dan Tuhan pun menguji kita itu sesuai ke batas kemampuan kita. Kita yang diberi ujian ini karena Tuhan tahu kita ini mampu lewatin ya. Nanti akan ada balasan yang indah, rewardnya tuh ada. Sama kayak orang yang nanam padi ini, tabur tuai ini. Ya makin capek banget saat orang nyantai-nyantai dia nanam ya. Keringetan, orang happy-happy dia masih nanam. Saat dia panen, orang yang nggak kerja tadi, musim panceklik gitu, orang dia ini bisa makan, si dia nggak bisa makan. Nah itu tadi guys, sama seperti kamu yang saat ini mungkin capek kerja, dihina sana sini. Mungkin saat ini, nanti saat kamu udah berjaya, orang akan kayak bilang, enak ya jadi kamu, enak ya kayak gini. Orang akan lihat di situ saja nantinya. Jadi memang harus ada kesabaran di hidup ini. Jangan sampai kita depresi ya. Oke, di sini juga berikut nih orang yang lagi bimbang ya. Ini kan ada gambaran yang penyesalan ya.
bimbang. Jangan gini guys, yang udah terjadi itu ya sudahlah. Ini kata tarot ya, ini aku pakai black tarot ya. Yang udah terjadi itu ya sudah. Jangan kita sesali lagi. Yang ada jadinya nanti kita nggak move on ya. Kita akan terjebak kalau kita udah nggak move on teman-teman. Yang ada itu hanya energi negatif yang terkumpul ya. Kita nggak bisa maju, kita nggak bisa mundur. Kamu yang diselingkuhin, kamu masih nangisin dia aja. Si orang ini udah happy, udah bahagia gitu. Kitanya aja yang nangis kan sayang banget. Setahun kita nangisin dia, setahun itu dia bahagia. Ngapain loh? Banyak yang lain lagi hal bisa dikerjakan. Kayak di pekerjaan sama, kayak di usaha gitu. Ya kamu jatuh ya kita bangkit lagi gitu ya. Maksudnya kata tarot tuh yang udah terjadi ya sudahlah. Nih, The Magician. Terima dan dijalani dan cari solusi. Kayak pekerjaan kamu dipecat nih misalnya contoh. Ya. Ya kita jangan berdiam diri. Ya kita harus cari info di mana ada pekerjaan lain yang mirip-mirip dengan pekerjaanku. Aku udah ada pengalaman, minimal aku dapat pengalaman di pekerjaan yang lama. Kayak cinta. Ya udah ngapain aku tangisin dia, udah. Aku kan coba move on dulu, nggak usah pacaran dulu. Oke. Rasa hati udah siap, aku cari yang lain. Oh, bisa terima. Oke. Keuangan sama. Daripada aku nangisin ya nangis-nangis terus menerus ya. Kalau nangis aja oke, tapi kalau terus menerus nggak akan ada jalan keluar ya gini-gini aja gitu. Jadi kata tarot itu bangkit teman-teman, ayo bangkit gitu loh. Nah berikutnya juga ada aku lihat gambaran Five Pentacle. Memang aku lihat gambar kalian lagi berada di posisi atau si dianya lagi posisi kesusahan. Tapi itu tadi pantulan kartu atas tidak akan lama ya. Ini hanya ujian saja, pasti berlalu. Badai itu pasti berlalu teman-teman. Kehidupan ini guys pasti kita akan mengalami badai, pasang surut gitu ya. Jadi memang tergantung kita ya. Siap nggak menjalani, siap nggak kita akan menerimanya. Oke. Berikutnya juga ada gambaran Ten Pentacle nih. Endingnya akan bahagia nih tuh Ten Pentacle ya. Happy family, pekerjaan happy gitu loh. Keuangan happy, tapi memang ya bukan berarti aku bilang ke depannya bagus kalian nyantai-nyantai, nggak bisa. Kerja keras lah untuk mewujudkan ini ya. Usahanya harus ada. Yang penting yakin aja kalian udah kerja sekeras saat ini, udah yang udah mati-matian berjuang saat ini, yakin ke depan itu akan ada keindahan. Ya, nggak ada yang di dunia ini yang kita kerjakan tuh sia-sia. Ya, tergantung kita yang menilainya. Oke, terakhir aja sebelum aku tutup ya. Di sini ada gambaran Four of Wands ya. Memang sakit-sakit dahulu, ini berapa kali keluar ya. Tapi akan ada jalan dan akan ada keindahan nantinya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini ya. Ini udah jam 12 malam nih, Mas udah ngantuk kali ya. Mohon maaf ya kalau Mas udah ada salah ya. Mohon maaf juga kalau kayak suara Mas agak lain agak demam rasanya. Dan hari hujan juga ya. Kita akhiri aja kali ya akhir kata. Salam dari Mas Do. Dadah guys. Dah.